Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kali ini akan menjelaskan tentang Arachnida. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Kaitu Baidillah, yang kedua Lady Lorenza, ketiga Putri Indah, keempat Natasha Demesias, kelima Nur Suwaidah, dan keenam Nora Apriska. Yang pertama, informasi umum tentang Arachnida. Arachnida adalah kelas hewan invertebrata arthropoda dalam subfilum Chelicerata. Istilah Arachnida berasal dari bahasa Yunani yang berarti laba-laba. Di dalamnya termasuk hewan seperti laba-laba, kalajengking, serta ketonggeng. Steve Setford menjelaskan, Arachnida, misalnya laba-laba, kalajengking, dan tungau, adalah arthropoda yang memiliki 4 pasang kaki untuk berjalan. Di dunia ini ada sekitar 70.000 spesies Arachnida dan sebagian besar hidup di daratan. Ciri-ciri dari serangga yang termasuk ke dalam keluarga Arachnida yaitu terdiri atas cephalothorax, kepala sampai dada, dan abdomen atau perut. Hampir semua Arachnida yang masih ada memiliki habitat di darat, namun beberapa juga ada yang memiliki habitat di air. Kelas Arachnida dapat dikelompokkan atas 3 ordo, yaitu ordo Scorpid yang meliputi segala macam golongan kalajengking, yang kedua ordo Araneae yang meliputi bangsa laba-laba, dan ordo Acarina yang meliputi laba-laba yang bersifat parasit dan merugikan manusia. Semua Arachnida memiliki 8 kaki dan tambahan 2 kaki depan yang memiliki fungsi sebagai sensor, pertahanan, dan juga untuk membantu makan. Arachnida sebenarnya jauh berbeda bila dibandingkan dengan serangga, karena Arachnida tidak memiliki antena maupun sayap. Macam-macam spesies Arachnida. Yang pertama, Phyllocophtura oleifera Asmith, biasa dikenal dengan tungau karat buah, merupakan spesies yang termasuk dalam kelas Arachnida. Spesies ini memiliki bentuk tubuh bulat, lunak, panjang sekitar 0,25 mm, bertunggai 8, dan berwarna merah. Tipe mulut penusuk, perkembangbiakan parthenogenesis, dan habitat di daerah tropis. Yang kedua, Oxyopes javanus, merupakan salah satu jenis laba-laba dan termasuk dalam kelas Arachnida. Laba-laba ini memiliki ukuran sekitar 5-8 mm dengan mata berwarna hitam, bentuk tubuh yang ramping dan berwarna hijau cerah kekuningan dengan pola garis putih atau motif coklat pada bagian abdomen. Yang ketiga, Scorpiones, termasuk dalam kelas Arachnida yang memiliki ciri khas yaitu ekornya yang melengkung ke atas yang ujungnya memiliki sengat yang berpisah. Hewan ini memiliki bentuk tubuh memanjang dengan memiliki sepasang capit pada bagian depan. Keuntungan dan kerugian film Arachnida. Yang pertama, untuk tungau karat buah. Ada keuntungannya, yaitu khusus untuk tungau karat buah sampai saat ini masih belum diketahui dampak positifnya, kecuali untuk keseimbangan ekosistem, di mana tungau karat buah sebagai makanan dari predator A. victoriensis. Kerugiannya, sebagai hama pada tanaman hortikultura seperti tanaman jeruk, hama ini menyerang buah jeruk, di mana sangat merugikan petani jeruk. Tungau ini dapat menyerang semua spesies jeruk. Yang kedua, laba-laba. Keuntungannya, laba-laba dapat ditemukan di beberapa tanaman seperti padi. Peran laba-laba di sana sebagai predator yang biasanya memangsa hama di sekitar tanaman padi. Untuk kerugian dari laba-laba sendiri adalah biasanya sarang atau jaring yang dibuat laba-laba mengganggu tempat yang membuat tempat tersebut menjadi kotor. Yang ketiga, kalajengking. Untuk keuntungannya, kalajengking bisa digunakan obat untuk mengobati penyakit seperti kanker dan obat anti nyeri. Dan kerugiannya, kalajengking mempunyai racun yang berbahaya bagi manusia, sehingga yang tersengat kalajengking bisa membuat berkeringat, mual, hingga gangguan pada leher dan kepala. Film Arachnida dapat berperan sebagai hama, sehingga perlu dikendalikan. Berikut kami berikan pembahasannya. Teknik pengendalian. Untuk teknik pengendalian sendiri ada 3. Yang pertama, pengendalian secara kimiawi. Dengan penyemprotan akarisida selama musim pertumbuhan. Aplikasi akarisida harus dilakukan dengan hati-hati
secara menyeluruh. Pada kanopi dihindari karena akan menyebabkan pemborosan dana pengendalian serta berpotensi membunuh musuh alaminya. Yang kedua, pengendalian secara hayati dengan menggunakan musuh alami seperti predator, Phytocedae, Chrysopidae dalam menekan pertumbuhan dan persebaran hama. Yang ketiga, pengendalian hama terpadu. Melalui penerapan agroekosistem dapat dilakukan dengan memanipulasi lingkungan hidup musuh alami, misalnya dengan mempertahankan vegetasi liar di lahan pinggir sebagai reservoir bagi musuh alami untuk tempat berlindung, tempat pengungsian, serta tempat mendapatkan mangsa atau inang alternatif yang sangat diperlukan untuk perkembangan musuh alami dan menanam tanaman penutup tanah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf.